Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7 yang solih-solihah, generasi penerus bangsa yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Bu Mela, tentunya tetap dalam pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Bu Mela akan membahas materi tentang himpunan. Tujuan dari pembelajaran pada video kali ini adalah supaya kalian mampu memahami pengertian himpunan dengan benar. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan fokus pada pengertian himpunan ya. Mari kita saksikan bersama-sama dan selamat belajar. Nah, kalau kita perhatikan gambar seperti ini, tentunya pemandangan ini seringkali kalian lihat ya ketika kalian berada di pasar atau di supermarket ya. Bila kita perhatikan pada gambar di sebelah kiri, di sini ada wortel, ada juga kembang kol, ada kacang panjang, ada lobak yang dikelompokkan dalam satu rak. Kemudian pada gambar sebelah kanan bisa kita perhatikan di sini ada jeruk, ada manggis, ada pisang, ada anggur yang dikelompokkan juga dalam satu rak. Nah, pengelompokan ini disebut sebagai himpunan. Kumpulan wortel, kembang kol, kacang panjang, lobak yang diletakkan dalam satu rak tadi bisa disebut sebagai himpunan sayur-sayuran. Sedangkan jeruk, manggis, pisang, anggur yang diletakkan dalam satu rak tadi bisa disebut sebagai himpunan buah-buahan. Jadi pada intinya himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua kumpulan itu bisa dikatakan himpunan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini ya, apakah kumpulan makanan lezat itu himpunan? Coba cek uraian berikut. Menurut si A, sate kambing adalah makanan lezat. Namun, menurut si B, sate kambing tidaklah lezat, karena si B kurang suka dengan aroma daging kambing. Kemudian, menurut si A, ayam rica-rica adalah makanan lezat. Namun, menurut si B, ayam rica-rica tidaklah lezat karena si B tidak suka makanan pedas. Dari dua uraian tersebut, apakah bisa dikatakan sate kambing dan ayam rica-rica itu sebagai makanan lezat? Tentunya secara umum tidak. Kenapa? Karena definisi lezat menurut si A dan si B itu berbeda. Menurut si A tadi sate kambing lezat, tapi ternyata menurut si B tidak. Menurut si A ayam rica-rica lezat, tapi ternyata menurut si B tidak. Jadi definisi lezatnya di sini berbeda ya antara si A dan si B. Maka dari itu, kumpulan makanan lezat itu bukan himpunan. Contoh berikutnya, apakah kumpulan hewan lucu itu merupakan himpunan? Mari kita simak uraian berikut ya. Menurut si A, kucing itu hewan yang lucu. Namun menurut si B, kucing tidak lucu karena si B itu takut dengan kucing. Menurut si B, monyet adalah hewan lucu. Namun menurut si A, monyet tidaklah lucu karena si A ternyata takut dengan monyet. Dari uraian tersebut, apakah kucing dan monyet bisa dikelompokkan sebagai hewan lucu? Tentunya tidak ya, karena menurut si A dan si B, definisi hewan lucu itu berbeda. Maka dari itu, kumpulan hewan-hewan lucu itu bukan himpunan. Jadi contoh tadi bisa kita perhatikan ya, bahwa dalam matematika itu tidak semua kumpulan itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Suatu kumpulan bisa disebut himpunan jika syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Jadi ada definisi yang jelas terkait dengan keanggotaannya atau anggota dari himpunan tersebut. Misalnya ada hewan lucu, orang yang tampan, kemudian makanan yang lezat. Itu tidak terdefinisi dengan jelas. Artinya definisi antara satu orang dengan orang yang lain akan berbeda-beda. Maka dari itu bukan disebut sebagai himpunan. Dikatakan himpunan jika keanggotaannya itu terdefinisi dengan jelas. Kemudian objek-objek pada himpunan tersebut disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan. Nah, ini supaya kita lebih paham, mari kita pelajari contoh ini bersama-sama ya. Apakah ini merupakan himpunan ataukah bukan himpunan?
Contoh yang pertama, kumpulan siswa perempuan kelas 7 SMP plus Ar-Rahman. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa kita bisa definisikan atau kita bisa tunjukkan anggotanya dengan jelas. Siswa perempuan kelas 7 SMP plus Ar-Rahman. Oh iya, pasti ini adalah Aisyah, ada Safira, ada Intan, ada Amanda, ada Kela, ada Alia, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai himpunan. Contoh yang kedua, kumpulan siswa laki-laki yang tampan kelas 7 SMP plus Ar-Rahman. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata laki-laki yang tampan. Nah, definisi tampan menurut satu orang dengan orang yang lain tentunya berbeda. Misalnya menurut Kirana Nadiem itu tampan. Oh, tapi ternyata menurut Aisyah di Humas itu ternyata lebih tampan. Jadi definisi tampan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda, maka kumpulan ini bukan himpunan. Kemudian contoh berikutnya adalah kumpulan hewan berkaki 4. Ini jelas ya, terdefinisi dengan jelas ya, hewan berkaki 4. Jadi kita bisa sebutkan anggotanya dengan pasti. Ada kambing, ada gajah, ada sapi, ada kerbau, ada kuda, ada kucing. Nah, itu semua adalah hewan berkaki 4. Maka ini bisa dikatakan sebagai himpunan. Selanjutnya, kumpulan hewan yang menggemaskan. Nah, di sini ada kata-kata menggemaskan. Nah, ini kata sifat ya, jadi beda definisi antara satu orang dengan orang yang lain. Mungkin menurut Intan, kucing itu menggemaskan, tapi menurut Safira, kucing itu menggelikan. Jadi, antara Intan dan Safira, definisi menggemaskan tentang kucing itu sudah berbeda. Jadi, definisinya tidak jelas ya menggemaskan itu. Maka ini bukan himpunan. Kemudian kumpulan anak-anak. Nah, ini hanya kumpulan anak-anak begitu saja, tidak ada batasannya. Kumpulan anak-anak yang seperti apa, maka sulit untuk kita mendefinisikannya dan juga menyebutkan anggotanya dengan jelas. Maka ini jelas bukan himpunan. Contoh yang terakhir, kumpulan anak-anak berusia 5-10 tahun. Nah, ini beda ya dengan contoh yang sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya hanya kumpulan anak-anak begitu saja, tapi kalau yang contoh yang terakhir ini adalah kumpulan anak-anak berusia 5-10 tahun. Jadi kita ada definisi, ada batasannya 5-10 tahun usianya. Jadi kita bisa sebutkan atau kita bisa tunjukkan anggotanya dengan jelas. Maka dari itu, kumpulan anak-anak berusia 5-10 tahun ini disebut sebagai himpunan. Nah, itu tadi ya contohnya tentang himpunan dan bukan himpunan. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi pengertian dari himpunan. Baik, demikian video pembelajaran kali ini tentang pengertian himpunan. Terima kasih, semoga kalian bisa memahami dengan baik dan benar ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.